Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, kembali lagi dengan kami di mata kuliah kepemimpinan. Pada pertemuan ketiga ini kami membahas yaitu tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 4 susunan, yaitu yang pertama Gracenda Febina Boru Purba, yang kedua Joshua Togatorop, yang ketiga Nurjana, yang keempat Seriningsi Karnance Boru Manurung. Pada pembahasan kali ini kami telah membaginya menjadi 5 submateri. Submateri yang pertama yaitu konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Konsep kedua atau materi kedua yaitu fungsi pemimpin dalam masyarakat. Ketiga, tipe kepemimpinan dalam masyarakat. Yang keempat, struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, contoh kasus kepemimpinan dalam masyarakat. Yang pertama atau materi pertama dengan saya Joshua Togatorop, yaitu di konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat ini kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, yaitu kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Maksud dari yang pertama ini ialah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial yang terjadi dalam kelompok tersebut. Yang kedua, yaitu kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Maksudnya sini pemimpinnya atau pemimpin adalah seorang individu yang memiliki sifat atau karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Teori kepribadian ini cenderung memandang kepemimpin ialah akibat pengaruh satu arah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku kepemimpinan ialah sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya. Dan tingkah laku seseorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Selanjutnya yaitu kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Maksudnya di sini kepemimpinan adalah pengelolaan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui pemaksaan langsung. Yang kelima yaitu kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Maksud dari yang kelima ini ialah kepemimpinan itu ialah sebuah proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok termasuk pemimpin dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang singkat. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu fungsi pemimpin dalam masyarakat. Dalam fungsi pemimpin dalam masyarakat ini, kami membaginya menjadi 6 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi instruktif, di mana fungsi ini memiliki arti. Fungsi instruktif ini ialah fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah, berbentuk aba-aba, dan pemberian perintah kepada bawahan. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi ini adalah pemimpin sebagai tempat bertanya, menyampaikan saran maupun kritikan dari masyarakat yang dipimpinnya untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dalam rangka menyempurnakan keputusan yang dihasilkannya. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Pemimpin tidak hanya sebagai tempat bertanya dan berkonsultasi bagi masyarakat yang dipimpinnya, namun juga selalu turun tangan serta berusaha untuk mengaktifkan setiap masyarakat untuk bersama-sama mengerjakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenang atau sebagian tugasnya kepada wakilnya untuk menggantikannya sementara waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Pemimpin sebagai pengawas, pengukur pelaksanaan pekerjaan, serta pengambil tindakan-tindakan korektif bila terjadi penyimpangan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi keteladanan. Pemimpin dituntut agar memiliki kepribadian dan perilaku yang terpuji, sehingga menjadi contoh teladan yang diikuti oleh masyarakat yang dipimpinnya. Demikianlah dari saya Joshua Togatorop dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Gracianda Febina Burupurba. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai tipe kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tipe kepemimpinan dalam suatu kelompok masyarakat dapat digolongkan dalam 5 tipe. Yang pertama yaitu tipe autokratis. Nah, seorang pemimpin yang autokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Keempat, tidak menerima kritik, saran, dan pendapat. Kelima, terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya. Dan yang keenam, dalam tindakan penggerakannya, sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Selanjutnya yang kedua yaitu tipe militeristis. Seorang pemimpin dengan tipe militeristis tidak berarti selalu seorang pemimpin dari organisasi militer. Nah, maka dari itu seorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi-tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, sukar menerima kritik dari bawahannya. Dan yang keenam, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Tipe kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat yang ketiga yaitu tipe paternalistis. Seorang pemimpin bertipe paternalistis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut mengambil keputusan. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Yang kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya. Dan yang keenam, sering bersikap maha tahu. Yang keempat yaitu tipe harismatis. Nah, seorang pemimpin yang harismatis mempunyai daya penarik yang amat besar. Dan oleh karena itu, pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar. Meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, tipe demokratis. Nah, seorang pemimpin yang demokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam proses penggerakan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. Yang kedua yaitu selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Yang ketiga yaitu senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Yang keempat, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Yang kelima, dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Yang keenam yaitu selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dia sendiri. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Saudari Nurjana. Terima kasih. Struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia. Ada 3, yaitu yang pertama kepemimpinan formal, yaitu kepemimpinan yang ditetapkan berdasarkan hukum, mempunyai SK atau surat keputusan, teratur dalam organisasi secara hierarki, tergambar dalam struktur yang jelas karena diangkat dari suatu lembaga yang mempunyai kegiatan berencana, sistematis, dan terarah yang sengaja dibentuk untuk mengendalikan usaha kerjasama yang memiliki kekuatan hukum. Yang kedua ada kepemimpinan non-formal, yaitu kepemimpinan yang diberikan wewenang secara jelas oleh anggota kelompoknya untuk mengatur dan mengendalikan usaha kerjasama dalam kelompoknya tanpa memiliki hukum seperti SK, tapi jelas kedudukannya dalam organisasi atau masyarakat. 3. Kepemimpinan informal,
yaitu kepemimpinan yang tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat dalam hierarki organisasi, dan tidak tersusun dalam gambar bagan. Bila ditinjau dari pengaruhnya terhadap bawahan, bentuk kepemimpinan juga dapat dilihat dari segi langsung dan tidak langsung. Kepemimpinan langsung yaitu bentuk kepemimpinan yang kegiatan dan pengaruhnya dilaksanakan melalui instruksi yang diaplikasikan secara langsung atau berhadapan satu sama lain antara atasan dengan bawahan. Adapun kepemimpinan tidak langsung yaitu bentuk kepemimpinan yang kegiatan dan pengaruhnya dilaksanakan melalui instruksi yang diaplikasikan secara tidak langsung atau tidak berhadapan satu sama lain antara atasan dengan bawahan. Contoh kasus kepemimpinan dalam masyarakat. Pak Pian adalah seorang operator mesin. Pak Pian sedang menjalankan sebuah mixer pengaduk ke dalam tangki yang berisi 2 ton keju cair yang hendak memadat. Ketika posisi mixer masih berada di atas tangki keju, ada kebocoran pada mixer pengaduk yang mengakibatkan minyak oli sebanyak kira-kira 200 cc jatuh ke dalam tangki. Minyak oli itu bereaksi dengan keju cair yang sudah setengah padat dan menjadi gumpalan di tengah tangki. Keju sebanyak 2 ton tersebut seharga 30 juta rupiah. Analisis dari kasus Pak Pian yaitu tanggung jawab merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia sebelum ia meminta dan memperoleh haknya. Tugas dalam sebuah pekerjaan merupakan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan sebelum setelah ia mendapatkan haknya, berupa gaji yang akan ia terima sesuai dengan tingkat dan bentuk tanggung jawab atau pekerjaan yang ia lakukan. Saran kami dari contoh kasus di atas, sebagai bentuk tanggung jawab Pak Pian terhadap kesilakan yang telah terjadi pada pekerjaan yang seharusnya menjadi sepenuhnya tanggung jawab Pak Pian itu adalah yang pertama kali Pak Pian harus berusaha mencoba untuk mematikan mesin mixer agar tidak lebih banyak lagi keju yang tercampur dengan oli. Lalu langkah kedua yang Pak Pian lakukan yaitu mencoba untuk memberi penjelasan kepada atasannya atas apa yang sebenarnya terjadi sehingga kerugian dengan angka rupiah yang begitu besar terjadi. Kemudian apabila Pak Pian masih diberi kesempatan dan kepercayaan dari atasan untuk tetap bekerja di perusahaan meski dengan ketentuan dan prosedur yang datang dari kebijakan perusahaan dalam menghadapi masalah ini, seperti dengan membayar sebagian kerugian perusahaan dengan potong gaji sebesar beberapa persen atau sesuai ketentuan atau kebijakan dari perusahaan tersebut. Maka langkah selanjutnya yang harus Pak Pian lakukan yaitu dengan lebih meningkatkan kinerjanya dan akan selalu lebih berhati-hati dan waspada agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Kemudian kesimpulan dari persentase kami yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukan dalam kerja, yaitu dengan praktik dan kerja beserta hasil yang nyata atau konkret. Kemudian seorang pemimpin dalam masyarakat haruslah memiliki karakteristik kepribadian yang sesuai dengan pemimpin yang baik dan berwibawa. Kepemimpinan merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dalam mengatur suatu organisasi atau bentuk lainnya. Kepemimpinan yang baik akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus mengetahui apa saja aspek penting yang harus dikuasai agar dapat menjadi pemimpin yang baik. Kepribadian dan tipe kepemimpinan juga berpengaruh terhadap sebuah kelompok atau organisasi yang dipimpin. Karena kepemimpinan seorang pemimpin yang baik
akan memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi.